Berikut kita ikuti info sepekan. Proses seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan PPK untuk Pilkada 2024 di 4 kabupaten di Madura dimulai. Polemik adanya rencana pembatasan jam buka warung kelontong Madura di Kelungkung, Bali menjadi problem bagi warga Madura. Buku berisi lirik dan partitur 11 lagu dengan judul Lagu Ini Untukmu karya guru SD Negeri Pangarangan 3 Kabupaten Sumeneb, Hairullah, dihibahkan untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 5 Mei 2024 bersama saya, Famelia. Proses seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan PPK untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Pamekasan dimulai. Komisi Pemilihan Umum KPU setempat mencatat telah ada 261 pendaftar. Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc Si-Akba KPU Pamekasan Muhammad Saiful Ramadan mengatakan jumlah pendaftar melalui aplikasi Si-Akba sebanyak 460 orang, namun yang menyerahkan berkas ke kantor KPU hanya 261 pendaftar. Bagi pendaftar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes tulis berbasis komputer mulai tanggal 6 hingga 8 Mei 2024 mendatang. Untuk perpanjangan ini dimaksud yaitu apabila ada kecamatan yang tidak memenuhi 2 kali kebutuhan, itu akan diperpanjang pendaftaran PPK. Karena 2 kali kebutuhannya sudah terpenuhi di 13 kecamatan, maka tidak ada perpanjangan pendaftaran PPK. Sementara antusiasme masyarakat Sampang untuk menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah Pilkada sangat tinggi. Dari data terakhir, peserta yang ambil bagian dalam rekrutmen panitia pemilihan kecamatan PPK mencapai 401 pendaftar. Polemik adanya rencana pembatasan jam buka warung kelontong Madura di Kelungkung, Bali menjadi problem bagi warga Madura. Hal ini karena adanya peraturan daerah yang membatasi jam buka minimarket di daerah tersebut. Polemik itu langsung ditepis oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Dirinya menyatakan bahwa tidak ada larangan atau pembatasan warung Madura seperti yang terjadi di Bali. Pembatasan buka warung itu hanya berlaku pada toko semisal Indomart dan Alfamart. Salah satu toko di Sampang yang merupakan pengusaha toko Madura Ahmad Zainal mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi adanya kebijakan Menteri dan berharap pernyataan Menteri itu dapat dijadikan dasar agar warung Madura bisa buka tanpa ada pembatasan. Saya sebagai warga Madura, Sampang khususnya, sekaligus pengusaha toko kelontong Madura, sangat menyayangkan adanya perda yang membatasi jam buka warung Madura di Bali. Dan kami sendiri mendukung serta sekaligus mengapresiasi atas sikap dan kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Koperasi UKM, Pak Teten Marsudi, bahwa tidak ada aturan yang membatasi buka warung, khususnya warung kelontong yang masuk pada kriteria UMKM. Sehingga kami harap kebijakan itu bisa menjadi pegangan teguh di daerah agar tidak menerapkan pembatasan pada warung Madura. Perlu diketahui bahwa polemik warung Madura dilarang buka 24 jam bermula saat para pengusaha minimarket di Kelungkung, Bali mengeluhkan jam operasional tersebut.
Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Sampang membawa malapetaka. Selama sepekan, 6 warga Kota Bahari tersambar petir yang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Insiden tersebut memakan 1 korban jiwa. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang, Chandra Ramadhani Amin mengatakan, 6 warga menjadi korban sengatan petir. Semuanya terjadi saat korban berada di tanah lapang. 5 korban sambaran petir yang terjadi di Desa Terapang, Kecamatan Banyuates terjadi saat korban pulang dari sawah. Sedangkan di Pemandangan, saat korban hendak pulang melaut seusai menangkap ikan. Cuaca ekstrim diprediksi terjadi hingga akhir April, sementara puncak terjadinya cuaca ekstrim belum diketahui secara pasti. Peristiwa tanah longsor akibat cuaca ekstrim hidrometeorologi tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, melainkan pula terjadi di wilayah Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Chandra Ramadhani Amin, melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik KL Muhammad Khozin menyampaikan, beberapa hari lalu pihaknya kembali menerima laporan dari masyarakat terkait adanya jalan poros desa yang mengalami tanah longsor. Seorang buronan maling motor asal Surabaya berinisial SW 32 tahun yang menjadi target anggota Polres Bangkalan akhirnya berhasil dibekuk oleh unit Reskrim Polsek Arusbaya saat pelaku sedang bermain di rumah temannya di wilayah Kecamatan Arusbaya. Polsek Arusbaya Bangkalan Ibtu Eko Purnomo kepada sejumlah awak media mengatakan kejadian pencurian bermula saat korban memarkirkan motornya di teras rumah pada malam hari. Saat itu korban masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Dirinya menambahkan korban baru tersadar motornya raib pada keesokan harinya. Korban langsung melapor ke Polsek Arusbaya dan polisi langsung bertindak cepat dengan memburu pelaku. Polres Sumeneb menggelar upacara pemberhentian dengan tidak hormat PDTH terhadap salah satu personilnya yang berinisial W. W sendiri merupakan anggota Satlantas berpangkat Duka. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakapolres Sumeneb Kompol Tri Sisbiantoro. Upacara ini jelas Wakapolres dilaksanakan secara absentia atau tanpa kehadiran yang bersangkutan. Dalam lampiran petikan keputusan Kapolda Jawa Timur tanggal 28 Maret 2024, Bribka W melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto pasal 11 huruf C dan atau pasal 11 huruf D Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau pasal 13 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang bersangkutan dinilai tidak layak lagi menjadi anggota Polri terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yakni menelantarkan keluarganya.
Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sampang memastikan akan memberangkatkan ratusan calon jemaah haji CJH pada 7 Juni 2024 dari depan pendopo Bupati. Kepala Kemenak Sampang Abdul Wafi mengatakan bahwa sebanyak 557 CJH masuk pada gelombang kedua dengan kloter 98 dan 99 yang diberangkatkan Jumat pagi 7 Juni 2024 dan masuk asrama haji Sukolilo Surabaya pada 17.45 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Sampang ini masuk pada gelombang 2 yang insya Allah pada kloter 98 dan 99. Insya Allah akan berangkat pada tanggal 7 Juni atau tanggal 1 Hijriah. Ini ya, bertepatan dengan hari Jumat pagi ini dan masuk asrama haji sekitar pukul 17.45. Sementara di Kabupaten Bangkalan dari total 651 calon jemaah haji JJH yang dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2024 diantaranya sebanyak 30 lansia. 30 orang lansia tersebut berusia 85 tahun dan tertua di 90 tahun. Mereka tergabung di 2 kloter yaitu kloter 100 dan 101 Jawa Timur. Kabupaten Sampang hingga 2024 ini masih tercatat banyak termiskin penduduknya se-Jawa Timur. Bahkan angkanya naik 0,15% atau 3,74 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Meski begitu, pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya dan berkomitmen menurunkan angka kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS tempat bahwa pada tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 21,61% atau 221,72 jiwa, sedangkan tahun 2022 mencapai 21,61% atau 217,97 jiwa. Koordinator Fungsi Sosial BPS Sampang Mita mengungkap bahwa faktor yang diduga terjadinya kenaikan penduduk miskin di kota Bahari ini, naiknya harga kebutuhan pokok tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan pada beberapa penduduk. Juga karena turunnya produksi padi di bidang pertanian, sebab rata-rata penduduk miskin di Sampang bekerja di sektor pertanian. Buku berisi lirik dan partitur 11 lagu dengan judul lagu ini untukmu karya guru SD Negeri Pengarangan 3 Kabupaten Sumeneb Hairullah dihibahkan untuk pemerintah Kabupaten Sumeneb. Hairullah mengungkapkan alasan karyanya dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb karena lagu-lagu itu diciptakan untuk anak-anak, sehingga semua bebas membawakan atau mengaransemennya. Lebih lanjut, Hairullah menyebutkan 11 lagu ciptaannya tersebut terdiri dari 6 genre musik mulai dari pop hingga keroncong. Tidak hanya itu, juga ada penggunaan 3 bahasa dalam liriknya meliputi 5 lagu berbahasa Indonesia, 5 lagu berbahasa Madura, dan 1 lagi berbahasa Inggris. Kami dengan ikhlas menghibahkan ke pemerintah Kabupaten Sumeneb, artinya kami sudah tidak menuntut hak cipta lagi kalau misalnya ada sekolah yang menggunakan lagu kita, mengubah lirik dan notasinya silakan. Di buku itu, di setiap lagu kami sertakan QR code-nya, ada yang berbentuk video di YouTube, kemudian yang tidak tercover video di bentuk MP3. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb Agus Dwi Saputra menyatakan mengapresiasi atas karya yang dihasilkan Hairullah. Isi dari lagu-lagu tersebut sangat menarik karena juga mengangkat tentang sejarah dan budi pekerti.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb mengirimkan 4 siswa berprestasi ke Jakarta pada Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional sekaligus Hari Pendidikan Nasional. Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Sri Agustina mengatakan, 4 siswa yang berprestasi ini merupakan juara 1 lomba di berbagai kategori pada Festival Revitalisasi Bahasa Ibu tingkat Provinsi Jawa Timur yang merupakan kegiatan Balai Bahasa Indonesia bagi pengembangan bahasa daerah guna revitalisasi bahasa ibu. Keempat siswa ini juga telah berlatih bersama para juara di Kewedanan Madura agar tampil maksimal bersama semua juara pertama untuk wilayah Madura dan Banyuwangi di Jakarta. Sekian info sepekan edisi 5 Mei 2024, naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.